Halo Agama Dewa Muda, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas topik tentang teks akademik dan teks non-akademik. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mempelajari beberapa hal berikut ini. Bagian 1. Definisi teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik atau teks ilmiah adalah bentuk komunikasi tertulis yang dirancang untuk menyampaikan informasi berdasarkan kajian atau penelitian yang telah teruji. Jenis teks ini mencangkup buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Teks akademik menggabungkan genre makro dan genre mikro. Genre makro merujuk pada jenis teks secara keseluruhan, sedangkan genre mikro mencangkup elemen spesifik yang terdapat di dalam genre makro seperti deskripsi laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Di sisi lain, teks non-akademik adalah bentuk komunikasi tertulis yang lebih fleksibel, biasanya bertujuan untuk menghibur, memberikan opini, atau menyampaikan informasi kepada khayalak luas. Teks ini menggunakan gaya bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami dan tidak terikat pada kaidah ilmiah. Bagian 2. Perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik dan non-akademik memiliki perbedaan mendasar berdasarkan 14 ciri utama teks akademik. Berikut adalah penjelasannya. Kesederhanaan struktur kalimat. Teks akademik sering menggunakan kalimat simpleks dengan satu aksi atau peristiwa untuk menyampaikan informasi secara langsung. Sementara itu, teks non-akademik lebih fleksibel menggunakan kalimat kompleks dengan banyak aksi atau peristiwa untuk membangun narasi. Kepadatan informasi. Teks akademik memadatkan informasi melalui kalimat simpleks dan nominalisasi, sehingga ide kompleks dapat disampaikan dengan ringkas. Teks non-akademik tidak terlalu fokus pada kepadatan informasi dan lebih mengutamakan gaya penyampaian yang mudah dipahami. Kepadatan kata leksikal. Teks akademik banyak menggunakan kata leksikal seperti nomina dan verba untuk memperjelas ide utama, sedangkan teks non-akademik menggunakan kata struktural seperti konjungsi untuk mendukung hubungan antar gagasan. Penggunaan nominalisasi. Nominalisasi menjadi ciri khas teks akademik, di mana kata kerja atau adjektiva diubah menjadi nomina untuk memadatkan informasi. Teks non-akademik cenderung menggunakan verba secara langsung untuk menggambarkan aksi atau emosi. Metafora gramatika. Metafora gramatika dalam teks akademik memanfaatkan pergeseran dari kongruen ke inkongruen untuk merepresentasikan proses atau kondisi sebagai nomina. Sedangkan teks non-akademik biasanya menggunakan realisasi kongruen. Penggunaan istilah teknis. Teks akademik menggunakan istilah teknis yang disesuaikan dengan konteks bidang ilmu tertentu, seperti istilah morfologi dalam linguistik dan biologi. Sebaliknya, teks non-akademik lebih sering menggunakan istilah umum. Taksonomik dan abstrak. Teks akademik menyusun ide secara taksonomik dan abstrak untuk mengubah pengalaman nyata menjadi teori. Teks non-akademik lebih berorientasi pada deskripsi pengalaman sehari-hari. Sistem pengacuan esfora. Teks akademik memanfaatkan pengacuan esfora untuk menunjukkan generalitas konsep atau benda, sedangkan teks non-akademik menggunakan pengacuan langsung yang lebih konkret. Proses relasional. Proses relasional identifikatif pada teks akademik digunakan untuk mengidentifikasi istilah teknis, sementara proses relasional atributif digunakan untuk mendeskripsikan sifat atau ciri. Teks non-akademik mendeskripsikan objek secara lebih sederhana. Sifat monologis dengan kalimat identifikatif deklaratif. Teks akademik bersifat monologis dengan kalimat indikatif deklaratif untuk menyampaikan informasi satu arah. Sedangkan teks non-akademik sering bersifat dialogis dan lebih banyak menggunakan kalimat interrogatif dan imperatif.
Penggunaan bentuk pasif. Teks akademik menggunakan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan bukan pelaku sehingga lebih objektif. Teks non-akademik cenderung menggunakan bentuk aktif untuk menggambarkan narasi personal. Tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor tidak digunakan dalam teks akademik karena dapat mengurangi tingkat keilmiahan. Sebaliknya, teks non-akademik dapat mengandung kalimat minor untuk efek ekspresif. Tidak mengandung kalimat tag gramatikal. Kalimat tag gramatikal yang kekurangan atau kelebihan unsur tidak ditemukan dalam teks akademik karena teks ini harus gramatikal secara sempurna. Teks non-akademik lebih toleran terhadap kalimat yang tidak sepenuhnya gramatikal. Genre faktual, bukan fiksional. Sebagian besar teks akademik tergolong genre faktual karena didasarkan pada kenyataan empiris. Sedangkan teks non-akademik dapat berupa genre fiksional seperti cerita pendek atau novel. Bagian 3. Fungsi dan penggunaan teks akademik dan non-akademik. Fungsi dan penggunaan teks akademik. Teks akademik berfungsi sebagai media komunikasi ilmiah untuk menyampaikan hasil penelitian, membangun teori, dan mentransfer pengetahuan kepada audiens tertentu seperti mahasiswa, peneliti, atau akademisi. Contohnya, proposal penelitian digunakan oleh mahasiswa untuk merancang rencana penelitian. Laporan penelitian disusun untuk melaporkan hasil penelitian kepada institusi terkait. Dan artikel ilmiah dipublikasikan di jurnal sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Fungsi dan penggunaan teks non-akademik. Teks non-akademik berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi umum, berbagai pengalaman, atau menghibur pembaca. Contohnya, blog digunakan untuk berbagi pengalaman atau opini pribadi, artikel berita menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat, dan cerita pendek untuk menyajikan narasi fiksional untuk tujuan hiburan. Bagian 4. Kesimpulan teks akademik dan non-akademik. Teks akademik dan teks non-akademik memiliki peran yang sangat berbeda sesuai dengan tujuan dan audiensnya. Teks akademik adalah alat komunikasi ilmiah yang terstruktur, padat, dan objektif, dirancang untuk menyampaikan informasi berbasis penelitian atau kajian yang sistematis. Sebagai genre faktual, teks akademik mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan dalam diskusi ilmiah. Sebaliknya, teks non-akademik lebih fleksibel, menggunakan gaya bahasa casual untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Teks ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk menyampaikan opini dan menghibur pembaca. Memahami 14 ciri teks akademik membantu kita membedakan kedua jenis teks ini. Sementara teks akademik mengutamakan keakuratan, kepadatan, dan keilmiahan, teks non-akademik lebih santai dan berorientasi pada pembaca awam. Kedua jenis teks ini memiliki tempat dan fungsi yang unik dalam berbagai konteks komunikasi. Demikian video pembelajaran mengenai teks akademik dan teks non-akademik ini. Semoga dengan pembelajaran ini mahasiswa mampu mengenali serta membedakan teks akademik maupun non-akademik. Sampai jumpa di video selanjutnya.